Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengenalan MySQL. Yang pertama, saya sendiri Devita Sari akan menjelaskan pengertian MySQL itu sendiri. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi General Public Lisensi, tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana pengguna tidak cocok dengan pengguna GPL. Tidak sama dengan proyek seperti Apache, di mana perangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing. MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia, MySQL AB, di mana memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua, orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah David Axmark, Alan Larsson, dan Michel Monti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan fitur-fitur MySQL. Baik, fitur-fitur MySQL ini terdiri dari 16 item. Item pertama yaitu Relational Database System. Item kedua yaitu arsitektur silent server. Item ketiga mengenal perintah SQL standar. Item keempat mendukung sub-select. Item kelima mendukung view. Yang keenam mendukung storage procedure. Yang ketujuh mendukung triggers. Yang ke-8 mendukung replication. Yang ke-9 mendukung transaksi. Yang ke-10 mendukung foreign key. Yang ke-11 tersedia fungsi GIS. Yang ke-12 yaitu free atau bebas download. Yang ke-13 yaitu stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman. Yang ke-11 yaitu adalah security yang baik. Yang ke-15 yaitu adalah dukungan dari banyak komunitas. Yang ke-16 yaitu adalah perkembangan software yang cukup tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istifardila Distia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data dalam MySQL. Beberapa jenis tipe data dalam MySQL memiliki tipe tersendiri dalam tiap file di tabel database-nya. MySQL mengenal beberapa tipe data file, yaitu yang pertama, tipe data numerik. Tipe data numerik dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tipe data integer dan tipe data floating point. Untuk tipe data integer untuk data bilangan bulat, sedangkan tipe data floating point digunakan untuk bilangan desimal. Yang kedua, ada tipe data string. Di dalam SQL, string dapat menampung apa saja, mulai dari teks biasa hingga data biner seperti file atau gambar. Yang ketiga, tipe data waktu dan tanggal. MySQL menyediakan tipe untuk tanggal dan waktu serta kombinasi tanggal dan waktu. MySQL juga mendukung file data timestamp untuk melacak perubahan dalam baris tabel. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Sistem Manajemen Basis Data Relasional. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL. Namun, dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya, yaitu SQL. Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung operasi basis data transaksional maupun operasi basis data non-transaksional. Pada modus operasi non-transaksional, MySQL dapat dikatakan unggul dalam hal unjuk kerja dibandingkan perangkat lunak peladen basis data kontemporer lainnya. Namun demikian, pada modus non-transaksional tidak ada jaminan atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan. Karenanya, modus non-transaksional
hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan reliabilitas data seperti aplikasi blogging berbasis web, CMS, dan sejenisnya. Untuk kebutuhan sistem yang ditujukan untuk bisnis, sangat disarankan untuk menggunakan modus basis data transaksional. Hanya saja, sebagai konsekuensinya, unjuk kerja MySQL pada modus transaksional tidak secepat unjuk kerja pada modus non-transaksional. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramisa Fitri Gajah akan menjelaskan tentang keistimewaan MySQL. Di sini mereka memiliki beberapa keistimewaan. 1. Portabilitas, di mana MySQL ini dapat berjalan stabil pada banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, Microsoft, FreeBSD, Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perangkat lunak sumber terbuka, di mana MySQL ini didistribusikan sebagai perangkat lunak sumber terbuka di bawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara gratis. Yang ketiga, multi-user, di mana MySQL ini dapat digunakan oleh beberapa pengguna dan dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Yang keempat, performance tuning, di mana MySQL ini memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query sederhana. Dengan kata lain, dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. Terus yang kelima, ragam tipe data, di mana MySQL ini memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, seperti signet, float, double, charge, text, date, dan yang lainnya. Yang keenam, perintah dan fungsi. MySQL ini memiliki operator dan fungsi secara penuh, di mana yang mendukung perintah select dan where dalam perintah query. Yang ketujuh, keamanan, di mana MySQL ini memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level subnet mask, not host, dan izin akses untuk user dengan sistem perizinan yang mendetail serta sandi yang terdeskripsi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu lanjutan keistimewaan MySQL. Yang pertama yaitu skalabilitas dan pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar dengan jumlah rekaman lebih dari 50 juta dan 60.000 tabel serta bisa miliaran baris. Selain itu, batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. Yang kedua yaitu konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP atau IP, Unix Code, atau Named Pipes. Yang ketiga yaitu lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa, meskipun bahasa Indonesia belum termaksud di dalamnya. Yang selanjutnya itu antarmuka. MySQL memiliki antarmuka terhadap berbagai aplikasi dan bahasa programan.
dengan menggunakan fungsi API. Selanjutnya yaitu klien dan peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan yang dapat digunakan untuk administrasi basis data. Pada setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk online. Yang terakhir yaitu struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani alter tabel dibanding basis data lainnya, semacam PostgreSQL ataupun Oracle. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan bahasa pemrograman. Terdapat beberapa API atau application programming interface yang tersedia yang memungkinkan aplikasi-aplikasi komputer yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman untuk dapat mengakses basis data MySQL. Antara lain, yang pertama itu ada bahasa pemrograman C, kemudian ada C++, ada C pagar, kemudian bahasa pemrograman Eiffel, kemudian ada bahasa pemrograman Smalltalk, kemudian ada bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman Lisp, Perl, PHP, dan juga ada bahasa pemrograman Python, Ruby, Real Basic, dan juga yang terakhir ada TCL. Kemudian penggunaan MySQL ini sangat populer dalam aplikasi web seperti MediaWiki atau perangkat lunak yang dipakai dalam Wikipedia, dan juga ada proyek-proyek jenisnya, dan PHP Nuke, dan juga berfungsi sebagai komponen basis data dalam LAMP, yang mana popularitasnya sebagai aplikasi web dikarenakan kedekatannya dengan popularitas PHP, sehingga seringkali disebut sebagai dynamic duo. Kemudian pada bagian administrasinya, untuk melakukan administrasi dalam basis data MySQL ini dapat menggunakan modul yang sudah termasuk, yaitu command in. Kemudian pada bagian administrasi, untuk melakukan administrasi dalam basis data MySQL dapat menggunakan modul yang sudah termasuk, yaitu seperti command line dengan perintah MySQL dan MySQL admin. Juga dapat diunduh dari situs MySQL, yaitu sebuah modul berbasis grafik atau GUI, yang mana terdapat MySQL Administrator dan juga MySQL Query Browser. Selain itu, terdapat juga sebuah perangkat lunak gratis untuk administrasi basis data MySQL berbasis web yang sangat populer, yaitu PHP MyAdmin. Untuk perangkat lunak untuk administrasi basis data MySQL ini yang dijual secara komersial antara lain, yang pertama itu ada MySQL Front, yang kedua Navigate, dan juga EMS SQL Manager for MySQL. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu selanjutnya tentang akuisisi oleh Sun dan Oracle. Pada tanggal 16 Januari 2018, Sun Microsystems (ANC) mengumumkan aksi korporasi akuisisi terhadap MySQL update, sehingga menjadikan Sun sebagai salah satu perusahaan dengan produk platform open source terbesar seperti Java, Open Solaris, dan akhirnya MySQL berselang setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 April 2019, giliran Oracle melakukan akuisisi terhadap Sun Microsystems. Sejak saat itu, berkembang isu Oracle yang memiliki produk database yang berkompetensi dengan MySQL akan mematikan MySQL. Namun sejauh ini hal tersebut belum terbukti. Selanjutnya itu komunitas MySQL Indonesia. MySQL termasuk salah satu database utama yang digunakan di Indonesia, terutama di kalangan developer PHP. Ini disebabkan native integration antara PHP dan MySQL, serta banyaknya hosting yang menyertakan kedua produk tersebut karena bebas lisensi dan sudah terbukti tangguh dan efisien.
Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang belum paham atau belum mengerti bisa ditanyakan di room Sikuli. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum. Mungkin hanya ini hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan di room Sikuli. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.